Semua usaha bisa kita gunakan analisa ekonomi ini. Dan ini adalah satu metode yang sangat penting bagi kehidupan kita ya. Saya ulangi lagi. Ini adalah metode yang sangat penting dalam kehidupan kita untuk melihat kelayakan suatu proposal yang menyangkut ekonomi. Lalu analisa kita terhadap suatu perusahaan yang sedang berjalan juga. Itu yang sedang berjalan untuk menghasilkan keuntungan yang lebih besar gitu ya. Nah, baik, akan kita mulai ya. Nah, baik. Pada hari ini kita mau memahami mengenai konsep biaya ya. Konsep biaya. Begini, misalnya saya mau, apa sih yang disebut dengan biaya? Coba dulu, yang Anda pahami dulu sekarang kira-kira apa yang maksud dengan biaya? Ayo silakan. Ini kita apa ya? Saya mohon ini kita mengikutinya dengan baik ya. Karena ini pemahaman dasar sekali. Nanti biar jangan ke atasnya ini bingung. Biaya apa itu? Avania. Iya Pak. Menurut saya biaya itu biaya itu menurut saya itu harga atau pengeluaran modal. Harga itu adalah sesuatu apa namanya kuantitas yang kita buat di dalam bentuk uang terhadap suatu barang, itu harga. Nah, coba konsep biaya apa? Biaya itu apa? Biaya itu merupakan pengeluaran modal yang akan kita keluarkan untuk membuat suatu produk. Seperti itu Pak, menurut saya. Biaya modal? Iya Pak, pengeluaran modal. Pengeluaran modal. Oke, ya makasih. Aprilando kira-kira apa? Biaya itu Pak segala jenis dari apa yang kita keluarkan berupa uang tunai untuk kebutuhan kita Pak, baik kebutuhan pribadi ataupun kebutuhan dalam modal kita Pak. Seperti biaya untuk pajak dari angkot, dalam usaha angkot dan lain-lain Pak. Dan biaya perawatannya tiap bulan Pak. Jadi kalau begitu paling enaknya gimana? Yang sederhananya gimana kalimat? Biaya itu adalah semua pengeluaran yang mana? Semua pengeluaran yang terkait dengan usaha kita Pak, baik dalam perawatan secara pengeluaran yang termasuk dengan itu ya? Ya, segala pengeluaran Pak. Oke. Ada lagi, coba Serina, Violetta, coba. Izin menjawab Pak. Kalau ya, silakan. Untuk biaya itu merupakan pengeluaran yang dilakukan pada suatu perusahaan ataupun perorangan, di mana ini bertujuan untuk memperoleh manfaat lebih dari aktivitas yang akan dilakukan, Pak. Aktivitas ya.
aktivitas apa itu biasanya di dalam satu perusahaan itu aktivitasnya apa? Tujuan aktivitas itu saya kira lebih baik ya, bukan aktivitasnya ya. Coba kira-kira kalau saya punya mau mendirikan perusahaan, itu biaya itu yang mana? Coba. Izin menjawab Pak, biaya yang aktivitas dari biayanya itu Pak, biasanya itu untuk merawat, untuk membuat modal dari perusahaan Pak, baru menggaji dari karyawan yang ada Pak. Ini ada dua nih, modal, ya kan? Ada gaji. Oke, gini, paling enak nih kita ungkap lagi yang lalu. Kalau membuat angkot, apa saja sih uang yang kita keluarkan? Uang yang dikeluarkan itu Pak untuk merawat angkot untuk merawat angkot Pak. Perawatan, apalagi yang lain. Boleh yang lain yuk, jangan Serina aja. Coba yang lain. Maksud saya biar kita ikuti nih. Apa? Kebutuhan bahan bakar, Pak. Kebutuhan bahan bakar. Apa lagi? Modal. Modal awal untuk pembelian angkotnya Pak, terus pajaknya juga Pak. Pajak, iya. Iya, apa nih ya? Lanjut, apa lagi? Kira-kira. Biaya untuk gaji supirnya, Pak. Gaji supir. Apa lagi kira-kira? Coba kalau kita lihat tadi ini kata kawan kita, ini apa? Itu biaya itu adalah apa aja tadi? Modal beli angkot, kan gitu tadi. Apalagi gaji. Apalagi BBM. Apalagi tadi maintenance ya. Iya kan? Iya, Maintenance kan? Nah, coba kita lihat. Ini beli angkot ini. Ini tadi beli angkot tadi ya. Beli angkot, gaji, BBM, maintenance. Ini termasuk biaya enggak semuanya? Lalu ada katanya tadi modal. Iya. Coba kira-kira modal apa? Gini, ini jangan terlalu susah mikirnya ya. Ini yang ada di apa? Ayo kita buat ini yuk. Nggak ada modalnya. Yang terbayang oleh Anda modal itu apa? Izin menjawab, Pak. Ya. Jadi modal itu biaya awal dalam mendirikan suatu usaha, Pak. Biaya awal, apa yang maksud dengan awal? Awal itu kayak perlu diperhitungkan segala pengeluaran di awal, kayak kita mendirikan perusahaan angkot ini. Jadi biaya awalnya itu membeli, baru biaya perizinan dan segala macamnya. Jadi begitu, yang paling mudah seperti apa lah pendefinisiannya? Jangan definisi lah. Pengertiannya kira-kira modal itu yang mana? Diikuti semua ya dialog kita ini. Coba gimana? Kira-kira gimana? Izin Pak, mungkin modal itu biaya yang perlu diperhitungkan dalam pengeluaran di awal mendirikan suatu usaha, Pak. Di awal ya, apa yang maksud dengan awal? Awal itu kayak kayak apa kira-kira? Ini harus jelas ya.
Nggak apa-apa, agak lambat kita dulu. Tapi yang penting dia pahami dengan baik. Gimana kira-kira? Yang lain, masa nggak ada yang lain? Gitu banyak, kita ada 45 orang partisipan ini. Izin Pak, Ya, silakan Yusuf. kalau modal itu menurut saya kayak biaya terbesar dalam suatu. Jangan bilang kalau modal itu biaya. Biaya itu adalah uang, modal itu uang, gitu ya. Nah, coba. Menurut saya Pak, modal itu uang terbesar yang akan kita keluarkan saat melakukan perusahaan Pak, membuka perusahaan gitu. Saat membuka perusahaan. Ya Pak. Membuka itu maksudnya apa? Membuka kayak perusahaan angkot nih Pak. Angkot nggak berjalan kalau kita membeli angkotnya Pak. Jadi kan perusahaan angkot ini biaya terbesarnya itu waktu modal awal itu harus beli angkot dulu Pak. Oke. Tadi agak saya mencecar Anda ini apa yang maksud dengan biaya awal gitu kan? Apa yang dimaksud dengan pengeluaran awal? Tapi belum ketemu ini. Sampai mana itu dengan apa itu uang yang kita keluarkan sampai awal? Yang mana? Hah? Ada mau coba Yusuf? Silakan Yusuf. Sampai cuma beli angkot aja menurut saya Pak. Karena nanti kalau untuk gaji kan. Oke, kalau beli angkot, oke lah beli angkot. Kalau misalnya kamu mendirikan pabrik, sampai mana modal itu? Izin jawab Pak. Ya silakan Wafi. Menurut saya biaya awal itu sampai kita mendapatkan keuntungan awal dari perusahaan kita Pak. Sehingga setelah dapat keuntungan awal kita bisa menjaga keberlanjutannya dengan keuntungan awal itu Pak. Terima kasih. Makasih Wafi. Nah, ada pendekatan nih. Sampai kita mendapatkan keuntungan. Apa itu untung? Lain lagi persoalan kan? Nah, jadi begini. Modal dan biaya itu adalah dua hal yang berbeda. Ya. Modal itu adalah apa? Pengeluaran yang kita buat untuk mendirikan satu usaha. Misalnya, kalau kita mau membuat perusahaan angkot. Kenapa angkot saya bilang? Karena itu ada di depan kita. Maka yang kita pilih apa? Angkotnya mungkin 10, 20 ya. Apalagi gudangnya, ya kan? Ada. Lalu apa lagi? Oh, bengkelnya kita siapkan. Itu kan modal. Udah jalan nggak? Angkotnya? Belum. Nah, jadi modal itu kita persiapkan sebelum jalan angkot. Itu namanya modal. Ya. Modal itu ada dua, ya. Ya. Ini ada modal ya. Lalu kemudian ada lagi modal modal kerja. Jadi begini ya. Ini modal ini adalah untuk mendirikan perangkat lunaknya. Perangkat kerasnya sampai bisa bekerja. Itulah modal awal. Ini adalah modal awal. Lalu sesudah didirikan pabrik, kita mau bekerja. Lalu diambil uangnya, kan perlu uang kan, beli ini, beli itu, beli ini, gaji karyawan dan sebagainya. Itu kita harus mencari modal lagi, uang. Tadi perangkatnya udah kita siapkan, tetapi mendirikan pabriknya, menjalankan pabrik itu kan perlu modal. Misalnya kalau beli angkot itu perlu BBM kan, perlu bayar listrik, perlu yang kita buatkan tak apa-apalah. Ya kan? Perlu modal kita.
Nah, begitu juga industri, pabrik. Misalnya, oh ini sudah bisa jalan loh pabrik. Nah, lalu, apakah bisa jalan? Tidak. Perlu apa? Perlu beli bahan baku, perlu untuk rekening listrik, perlu untuk gaji karyawan. Itu kan harus digaji. Begitu dia kerja kan harus digaji karyawan kita. Nah, itu namanya modal kerja. Modal kerja itu kita siapkan sampai mana? Bukan sampai kita untung. Akan tetapi sampai modal kerja itu kita siapkan sampai kita mendapatkan piutang kita. Sampai dibayar orang. Kalau misalnya kita misalnya menghasilkan produk A ini kan perlu dijual. Lalu dia tidak pernah itu satu usaha yang besar itu dia akan bayar lunas. Biasanya itu ada dalam kontrak kerja paling sekitar 3 bulan. Kalau seperti itu, biar revenue kita atau pendapatan kita ada, sesudah pendapatan kita ada dapat terselenggaranya aktivitas semuanya. Yang masuk dari terselenggara, semua biaya itu sudah mencukupi dari uang yang kita peroleh dari hasil penjualan awal kita. Itulah namanya modal kerja. Bisa dipahami kira-kira? Coba misalnya Wapi, kamu mau membuat industri, ya kan? Lalu kamu tentunya membuat industri itu beli lahannya, beli patennya, beli semuanya kita beli. Tinggal usaha. Itu namanya modal awal. Lalu modal kerja, kamu harus siapkan uang lagi sehingga nanti kita mendapatkan uang dari pembayaran produk kita. Nah, makanya ini modal awal dan modal kerja itu kalau kita pinjam ke bank itu bunganya berbeda. Kenapa? Resikonya beda. Ya, kalau modal kerja biasanya bunganya itu lebih mahal dibanding modal awal. Kenapa? Karena modal kerja itu ada risiko. Belum, misalnya apa? Risikonya kok lambat kali nanti dibayar dari sana, ya kan? Kalau lambat nanti dibayar oleh buyer kita, pembeli kita, maka itu kan lambat pembayarannya kepada bank, kan gitu. Nah, jadi itu ya, jadi modal dengan biaya itu adalah tidak sama ya, tidak sama. Nah, kalau begitu, biaya itu apa kalau begitu? Coba, biaya itu apa? Silakan. Felix, biaya itu apa? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan Felix. Jadi biaya itu merupakan pengeluaran uang yang dikeluarkan dari perusahaan, Pak. Untuk apa? Modal juga tadi uang yang dikeluarkan untuk perusahaan. Jadi ini apa biayanya? Misalnya, Pak, kayak kita menggaji supir angkot gitu, Pak. Kemudian kita mengeluarkan untuk membiayai BBM, Pak, gitu, Pak. Nah, secara apa? Secara general itu kalau gitu biaya itu apa? Biaya yang kita keluarkan ketika apa? Izin menjawab, Pak. Ya. Jadi, Pak, menurut saya biaya itu merupakan pengeluaran selama perusahaan itu masih berdiri, Pak. Berdiri? Apa yang maksud berdiri? Kalau misalnya perusahaan itu tetap ada,
maka biaya akan tetap ada, Pak. Seperti misalnya angkot, tukang angkotnya juga tetap harus disewa gitu, Pak. Karena selama ada perusahaan angkot ini tetap membayar supir angkot gitu, Pak. Oh, iya. Nah, sebenarnya itu adalah namanya biaya yang kita keluarkan untuk mengoperasikan perusahaan, kan? Nah, itu biaya. Jadi modal itu kita tidak usik. Ya. Modal itu kita usik, tidak kita usik. Ya. Nah, bisa paham? Jadi biaya itu selama perusahaan itu berjalan. Kalau misalnya perusahaan itu udah valid, berarti ada nggak biaya? Enggak. Tapi modal kita masih ada di situ. Masih ada modal kita. Walaupun terjadi penyusutan harganya. Kalau bangkrut pun dia. Biaya udah nggak ada. Gitu. Jadi kalau begitu, biaya itu adalah apa? Pengeluaran yang kita buat selama perusahaan berjalan, gitu ya. Oke? Baik, Pak. Baik, kita lanjutlah. Nah, lalu ada biaya tetap dan ada biaya tak tetap. Kalau biaya tetap itu maksudnya tidak dipengaruhi oleh produksi. Kalau misalnya gaji itu kan tidak tergantung kepada jumlah produksi kita. Hari ini kita enggak ada produksi, maka gaji itu enggak ada. Enggak boleh. Nah, tahun ini cuman 3 bulan jalan, asuransi enggak ada. Enggak bisa. Asuransinya PBB-nya enggak bayar dulu karena enggak jalan pabrik, enggak bisa. Nah, ya. Lalu apalagi ini? Biaya atas bunga modal yang dipinjam. Itu tadi modal ya. Kalau modal itu kan kita pinjam, ada bunganya. Ada uang yang kita keluarkan. Itu wajib kita bayar. Berapa mau produksi atau enggak. Lalu ada variabel. Tergantung kepada ukuran banyaknya outputnya. Berapa banyak produksi kita. Misalnya bahan. Misalnya gini. Kamu kalau produksi kamu itu roti, maka biaya bahannya apa saja? Bahan utamanya tentunya adalah tepung. Nah, itulah namanya biaya variabel. Kalau makin banyak produksi kita, makin banyaklah bahannya, biaya bahannya. Kan? Nah, ada lagi incremental cost, yaitu biaya yang kita keluarkan makin besar. Itu misalnya karena ada masalah waktu ya. Makin misalnya kalau ada mobil makin lama tentu usia mobil makin lama usia mobil tentunya maintenance-nya makin banyak. Kan gitu. Maintenance-nya tentu akan banyak dan seterusnya ya. Nah, ayo kita lihat ini. Ayo kita lihat ini. Ya. Bisa nampak? Bisa, Pak. Nah, gini. Ada kontraktor mau memilih lokasi membuat pabrik aspal. Ingat ya, pernah lihat pabrik aspal kan? Saya kira di mana-mana banyak pabrik aspal yang untuk jalan, untuk pembuatan jalannya. Nah, lokasinya ada di A dan ada di lokasi B. Nah, jaraknya dari lokasi yang sekarang itu ke lokasi A 4. Jadi ini memindahkanlah ceritanya ini ya, memindahkan pabriknya. Itu kan kalau pabrik aspal itu kan sebenarnya proses pencampurannya ya, dan itu bisa dipindah-pindah ya untuk mendekatkan untuk memudahkan angkutan, lebih sedikit angkutan kita ya. Nah, ke lokasi A 4 km dari lokasi sekarang, ke lokasi B 3.
Lalu ini kan ngapain kita beli tempatnya? Bagusan kita sewa saja. Ya kan? Karena ini hanya sebentar kita gunakan. Mungkin selama proyek ada 4 tahun, 5 tahun, atau 2 tahun, dan sebagainya. Ini 2.000, ini $7.000 ya. Lah, di sini biaya pemasangannya lebih mahal. Lebih murah, 15.000, sedangkan di eBay 50.000. Gitu ya. Nah, lalu biaya angkut, barang-barang yang kita angkut, peralatan yang kita angkut ke sini, kalau kasih A 2,75, sama. Nah, tapi ketika kita mau ke A dan ke B itu, harus ada biaya tambahan. Apa itu biaya tambahannya? Penunjuk arah. Apakah itu penunjuk arahnya itu adalah signboardnya, ataupun dengan apa namanya, ini nampaknya ini adalah namanya yang di jalan itu untuk menunjukkan arahnya. Nah, itu ada 150.000 per hari. Nah, gitu. Nah, materi yang dibutuhkan itu kita produksi 50.000 meter kubik per hari. Waktu pengerjaan itu 17 minggu dengan 5 hari kerja per minggu. Ya, 5 hari kerja per minggu. Bandingkan lokasi dalam hal biaya tetap, biaya variabel, dan totalnya. Ayo kita lihat dulu, nggak usah kita lihat dulu ya. Nah, mari kita lihat yang mana di sini yang biaya tetap. Sewa bulanan tetap nggak? Tetap, Pak. Tetap. Namanya saja bulanan, tidak akan tergantung kepada produksi. Biaya pemasangan peralatan tetap atau tidak? Biaya tetap. Tetap. Biaya angkut tetap atau enggak? Lihat aja satuannya. Dolar per yard kubik mil. Ini biaya tetap atau enggak ini? Variabel, Pak. Biaya variabel. Kenapa? Karena biaya angkut itu tergantung kepada, ya kan? Kalau per itu, paham nggak arti per? Setiap. Jadi misalnya begini, Rp5, harganya ini adalah Rp5 per buah. Kan gitu. Artinya satu buah aja. Biaya angkut 2,75 yard kubik dalam 1 mil. Di dalam 1 yard dan 1 mil. Kan itu artinya ini. Jadi kalau begitu, kalau volumenya berbeda, berarti biaya angkutnya beda. Kalau jaraknya berbeda, biaya angkutnya beda. Kan begitu. Jadi ada 2 pembeda di situ, yaitu yard atau volume dan jarak. Kan gitu ini. Itu ya. Nah, kalau ini penunjuk arah berarti biaya apa? Tetap atau tidak? Biaya tetap, Pak. Biaya tetap. Nah, mari kita lihat. Mari kita lihat di sini. Nah, kita lihat di sini apa? Biaya tetap itu biaya sewa. Nah, ini ya, rent. Biaya penyiapan, ya ini dia setup pemindahan itu ya, dan biaya penunjuk hanya di lokasi B, tapi ini ada 3 di sini. Nah, jadi ini adalah biaya tetap itu adalah ini sewa, kemudian pembongkaran pemasangan kembali di tempat baru, dan ini adalah orang yang memegang memegang bendera untuk penunjuk arah. Nah, lalu di sini ada biaya transportasi. Itu adalah biaya variabel ya. Ini sudah menjadi biaya variabel. Gitu ya. Nah, baik kita lihat kalau begitu. Kalau begitu di A itu biaya tetapnya itu kita lihat ini adalah 8.000 ditambah dengan pemasangan 15.000. Kalau di sini ini 28.000 sewa, pemasangan 50.000. Lalu ini perlu lagi setiap ada orang di sini, maka ini kalau kita lihat di biaya tetapnya di sini 22.000,
Sedangkan di sini biaya tetapnya adalah berapa? Ini adalah 90.750. Ya kan? Nah, lalu sekarang biaya tetap segitu. Biaya variabel kita lihat. Mari kita lihat biaya variabel. Biaya variabelnya itu adalah 4. 4 ini tadi apa? Jarak ya. Ini volumenya 50.000 ya, atau produksi kita kubiknya 50.000. Lalu ini adalah biaya untuk per kilometernya, kilometer kubiknya. Ini dapatlah 550. Kalau di site B itu 412. Nah, kalau kita lihat di sini, apa yang terjadi? Ternyata walaupun ini murah di sini, di fixed cost-nya murah, ini 22.000 dibandingkan 90.000, ternyata di variabelnya ini di sini site B lebih mahal, jauh lebih apa? Di site A lebih mahal. Ya. Sehingga di sini 573, di sini 503. Nah, kalau begitu secara gamblang kita bilang bahwa kita memilih di mana, lokasi mana? A atau B? B, Pak. Pasti B ya, lebih murah. Lebih murah di sini. Nah, sekarang bagaimana? Ini adalah biaya kita ya. Iya kan? Biaya yang kita keluarkan. Nah, sekarang misalnya begini. Kalau ditanya orang, berdasarkan kepada lokasi A, lokasi B, berapa sih yang dibutuhkan kalian agar diperoleh uang 503,2. Ini kan pengeluaran ini semua. Biaya itu kan pengeluaran kan? Pengeluaran ketika terjadi apa? Ketika ada operasional. Ketika beroperasi. Ya kan? Nah, sekarang ketika beroperasi itu. Lalu begini. Kapan ini tidak untung, tidak rugi? Artinya biaya operasinya itu mencukupi. Kapan? Tentunya sangat mudah ya. Ini tidak untung, tidak rugi sebesar ini. Ya kan? Kapan itu didapatkan itu? Mari kita lihat. Nah, pengeluaran di site B itu 503. Jika tidak untung, tidak rugi, maka misalnya kalau kita hasilkan itu X kubik. Berarti itu kan harganya kan 12. Berarti itu kalau misalnya kita hasilkan pada saat di mana tidak ada untung rugi, berarti kan 12X. Logika berpikir seperti ini pahami ya, baik-baik ya. Pahami baik-baik. Produksi kita apa tadi? Adalah aspal yang dijual dalam bentuk kubik. Jadi kalau misalnya X kubik yang kita jual, sedangkan harganya ada $12, maka kalau sebanyak X yang kita hasilkan, maka ini akan peroleh 12X. Itu ya. Nah, kalau begitu, berapa sih produksi kita agar tidak untung, tidak rugi? Nah, yang pertama tentunya kita lihat penjualan kita sebanyak ini. Lalu pengeluaran kita yang mana? Di sini, di site B ini. Yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetapnya mana? Ini. Biaya variabelnya berapa? Biaya variabelnya berapa ini? Biaya variabelnya tergantung banyak atau besarnya 3 produksi kali yang apa? kita lakukan. 3 kali Kali volume kali Jarak, jarak kali 3 ini jarak. sorry. Salah. Tarif ya. Bentar ya. Coba. Bagaimana kita menghitung variabel ini dengan kondisi seperti ini? Bagaimana kita menghitungnya?
Ini tadi tarifnya berapa? 2, tarifnya tadi adalah 2,75 per kilometer, ya kan? Dan meter kubik atau yard pun boleh. Pokoknya ini bukan di sini esensinya. Kan begitu kan? Tarifnya. Aduh, nggak ada yang kopi ini. Nggak nampak. Bisa nggak dipahami ini? Bisa, Pak. Bisa ya? 2,75 ini. Inilah biaya variabel itu. Nah, berarti biaya yang kita BEP itu kan tidak untung, tidak rugi. Maksudnya apa? Harga yang kita jual, pendapatan kita sama dengan yang biaya yang kita gunakan. Nah, biaya yang kita gunakan ada dua, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Nah, mari kita lihat. Kalau gitu biaya tetapnya ini, karena tidak tergantung kepada X. Lalu biaya variabelnya apa ini? 3 km jaraknya. Ini tarifnya. Lalu ini adalah yang kita produksi. Nah, sesudah kita hitung ini, maka kita perolehlah sekian kubik lah ini, yaitu 24.200 kubik yang kita hasilkan agar ini adalah bisa BEP, tidak untung, tidak rugi. Kalau di bawah ini kita produksi bagaimana? Di bawah 24.200, bagaimana kita? Untung atau rugi? Masih rugi, Pak. Rugi. Kalau lebih dari ini tentunya untung kan? Nah, untung di sini adalah lebih besar penjualan dibanding dengan apa? Pengeluaran, Pak. Lebih besar penerimaan dibanding dengan pengeluaran. Pengeluaran di sini apa? Biaya, ya. Jangan cerita modal ya. Modal nanti ceritanya. Itu di cash flow itu nampak nanti. Ya. Baik. Kita teruskan. Jadi biaya ini ya. Biaya ini biaya langsung dikerjakan ketika ada aktivitas. Itu ingat itu. Ketika ada aktivitas. Yaitu biaya pengadaan bahan baku. Lalu ada lagi biaya tidak langsung. Biaya tidak langsung sangat kadang-kadang sulit dihubungkan dengan unit produksi. Misalnya apa? Biaya maintenance, pemeliharaan peralatan. Wah, ini biaya peralatan, biaya pemeliharaan kita ini kok apa kali? Besar kali. Padahal produk kita rendah. Biasa-biasa aja. Nggak bisa kan? Nggak bisa seperti itu. Karena biaya pemeliharaan itu sangat tergantung kepada umur ataupun pemakaian kan. Kalau sembrono pemakaiannya rusak. Lalu persediaan. Nah, berapa sih? Kalau kita membuat penyediaan, membuat stok kan, itu kan yang perencanaannya itu bagian stok kan, bagian gudang. Lah, berapa biayanya? Wah, ini pembiayaannya itu seperti apa? Itu kan tergantung kepada cost cash flow perusahaan. Jadi tidak ada kaitannya dengan produksi kita secara langsung, tapi mungkin ada. Nah, itu biasanya nanti orang logistik yang lebih paham untuk merencanakan namanya stok ya atau persediaan. Lalu ada biaya standar. Jadi ini biaya standar ini adalah biaya yang kita keluarkan untuk membuat satu satuan produk.
Jadi misalnya begini, kalau kita mau menghasilkan suatu produk A, maka kita bisa harus dari awal memberikan pemahaman kepada mereka untuk kegiatan yang ini biasanya ini harganya sekian, biaya yang kita keluarkan untuk satu kegiatan tertentu. Gitu. Jadi biaya standar ini penting. Bagi siapa? Itu bagi pemilik. Kenapa? Nanti ada di laporan keuangannya itu, oh ini biaya ini ternyata bengkak. Kenapa tidak sesuai dengan biaya standar? Biaya standar. Kan gitu. Oh ini ada menyimpang dari biaya standar. Standar itu kan kebiasaan yang sudah diuji kan gitu. Tetapi biaya itu kadang-kadang bisa lebih dari itu. Kenapa itu? Tanya. Kan gitu, ditanya oleh kita. Nah, itu ya. Baik. Kita teruskan. Jadi biaya standar ini penting. Untuk apa? Di dalam sistem manajemen. Jangan pula nanti, wah ini bahaya. Misalnya memperkirakan biaya, gunanya untuk apa? Memperkirakan biaya produksi masa depan. Misalnya, kalau misalnya kita negara itu kan membuat perencanaan dalam RAPBN. Seperti apa sih pembiayaan penyelenggara negara ini untuk tahun yang akan datang? Begitu juga dengan industri. Kita setiap tahun memperkirakan biaya produksi di masa depan itu seperti apa. Oh ini tahun depan kan harus naik gaji karena inflasi sudah sekian atau sudah berapa lama dia tidak naikkan gaji karena sudah dimakan inflasi. Lalu mengukur kinerja operasi dengan membandingkan biaya aktual per unit dengan biaya satuan standar. Nah ini lagi, oh biaya satuan standar kita sebenarnya sekian. Oh yang aktualnya sekian. Oh kalau begitu berdasarkan itu yang akan datang, kita mungkin bisa meningkatkan biayanya, tetapi kinerja operasional kita baik. Atau ini sebenarnya masih bisa kita buat, kita tekan biayanya di bawah biaya satuan, tetapi tetap mempertahankan kinerja. Boleh. Nah, atau menyiapkan penawaran atas produk atau jasa yang diminta oleh pelanggan. Nah, menyiapkan penawaran atau produk atau jasa yang diminta oleh pelanggan. Oh, sebenarnya kalau ada produk kita itu bisa berikan kepada pelanggan, kamu ini sebenarnya mau seperti apa? Kali itu masih bisa nggak misalnya dia meminta penurunan harga? Kan gitu. Itu sangat mungkin. Ya, sangat mungkin. Nah, menetapkan nilai pekerjaan dalam proses dan persediaan. Nah ini, kalau ini kan menetapkan nilai pekerjaan. Nilai pekerjaan dalam pengertian bahwa bagaimana apakah efektivitas pekerjaan kita itu sudah mencukupi atau enggak berdasarkan kepada biaya standar tadi. Misalnya gini, coba lihat. Bagaimana penentuan biaya bahan baku untuk produk A? Ini tentunya kita harus mencari bahan baku dan proses yang paling efisien akan diperoleh produk A. Kan gitu. Jadi kalau misalnya selama ini biaya standar kita itu kecil, biaya standarnya sudah ada, itu bisa kita besar atau kecil tergantung kepada, mungkin kita lihat jenis bahan bakunya kita rubah, ada yang lebih murah mungkin, atau prosesnya paling efisien. Kita cari efisien, kalau yang namanya efisien itu kita bisa tinjau dari sisi apa? Yaitu sisi penggunaan energi, dari sisi jumlah orang yang menghandle proses. Kan gitu. Pokoknya ini nanti yang namanya
apa namanya biaya itu ya semuanya namanya biaya ya, ini semua. Nah, jadi biaya standar adalah kuantitas bahan baku dikalikan dengan harga bahan baku ya. Nah, itu kuantitas ya. Baik. Ada biaya tunai dan ada biaya buku. Nah, biaya tunai itu yang tadi. Ya. Ada yang tadi yang kita bicarakan. Oh, membayar orang, membayar gaji orang. Pokoknya itu adalah biaya apa? Biaya yang kita keluarkan baik langsung atau tidak langsung. Tetap, tidak tetap. Nah, sekarang bagaimana biaya buku? Biaya buku itu paling sering disebut orang dengan depresiasi. Ya, depresiasi. Maksudnya apa? Nah, tadi kan kita tidak pernah sebut modal. Ya kan? Padahal modal itu kan uang. Nah, berarti kan yang kita ceritakan tadi cuma operasional. Operasional untung atau enggak. Belum lagi kita cerita apa ya modal. Nah, disinilah modal berbicara. Nah, modal itu kan harus kita kembalikan. Harus kita kembalikan. Kenapa harus dikembalikan? Karena karena apa? Kalaulah modal itu tidak kita kembalikan, maka suatu saat industri itu tidak efisien lagi, maka bagaimana? Itu kan pabrik itu kan harus ditukar, harus diperbaharui. Kan gitu. Dari mana uangnya? Oh, cari modal lagi, enggak bisa. Nah, itulah namanya biaya depresiasi, yaitu biaya yang disisihkan atau dikeluarkan dari cash flow atau diagram atau dari aliran dana sebagai pengeluaran. Nah, ingat ya, dalam arus kas itu ada dua, arus masuk dan arus keluar. Nah, arus masuk itu tentunya itu adalah semua uang yang kita terima akibat daripada kegiatan kita. Arus keluar itu apa? Semua biaya yang kita butuhkan beserta depresiasi. Depresiasi itu apa? Uang yang kita keluarkan, yang kita gunakan untuk mengganti alat itu. Itu yang paling mudah menyampaikan. Itulah namanya biaya buku. Nah, jadi kalau biaya buku itu misalnya begini. Misalnya harga pompa itu adalah 100 juta. Itu ketika di 0 tahun, itu biaya bukunya itu 100. Lalu sesudah tahun kedua, ya ingat ya, tahun kedua mungkin harganya itu tinggal 90. Di mana? Di buku. Kan selalunya kita harus melakukan audit setiap tahun. Nah, lalu pompa itu secara umum dia tahan selama 5 tahun. Berarti kalau begitu, saat 5 tahun berapa harga pompa? 0. Karena kita anggap biaya depresiasi itu adalah 5 tahun. Nah, dari mana itu penentuan umur alat itu? Penentuan umur alat itu ditentukan oleh Departemen Keuangan sebagai bendahara negara. Dia yang menentukan, ada peraturan kementerian. Ya, memang secara umum ada undang-undangnya, harus ada depresiasi. Tetapi biayanya, tarifnya itu Departemen Keuangan yang membuat tarif dan sampai berapa lama ini didepresiasi, sampai berapa lama ini uang ini kita keluarkan. Lalu ketika misalnya pompa tadi udah umurnya 5 tahun, kan secara teknis masih jalan kan? Ya udah, nggak apa-apa, nggak kita ganti, nggak apa-apa, terus saja. Nah, cuman begini, tidak ada lagi depresiasinya. Jangan lagi kita buat dia nanti di dalam cash flow. Sesudah 5 tahun nggak kita buat lagi cash flow. Kenapa? Karena belum diganti. Kalau diganti lagi, ya baru bisa masuk ke cash flow. Nah, kenapa ini penting?
Pertama, depresiasi itu tadi adalah untuk mengembalikan modal kita. Nah, kenapa harus dikembalikan modal? Agar nanti ada penggantinya. Kenapa harus kita ganti? Ya, kalau tidak perusahaan itu nggak sustainable. Kalau tidak sustainable, siapa yang rugi? Perusahaan tentunya dengan negara. Kenapa? Karena negara tidak akan menerima pajak kalau tidak ada kegiatan ekonomi. Ya, nah ini pengeluaran dari depresiasi ini itu tidak mempengaruhi pajak penghasil. Artinya dia tidak dipajak. Oh, itu masuk ke kantong kita aja kok. Itu tidak dipajak ya. Nah, begitulah dia kira-kira. Nah, ada juga nanti biaya hangus yang mungkin terjadi. Kenapa? Karena kita ada kesalahan. Misalnya kita beli misalnya kalau kita beli mobil BBM dari memerlukan yang digerakkan oleh BBM, bahan bakar minyak. Lalu ada peraturan, nggak boleh lagi, perusahaan-perusahaan nggak boleh lagi pakai itu, dia harus menggunakan listrik. Apa yang kita buat? Wah, itu kan biaya yang kita keluarkan. Dan itu nggak banyak yang tidak bisa kita kembalikan. Kenapa? Harganya udah turun banget. Gitu ya. Banyak yang seperti itu, sunk cost ya. Ada lagi biaya peluang atau opportunity. Jadi semua aset kita itu kadang-kadang bisa kita, apakah ini kita jual atau kini ada aset ini kita gunakan atau aset ini kita rentalkan atau kita sewakan. Itu macam-macam biaya-biaya yang harus kita lihat. Nah, itu tergantung kepada prosesnya. Yang penting Anda sudah bisa memahami apa namanya biaya, ya. Baik. Ini silakan apa. Nah, lingkungan ekonomi yang umum begini. Apa sih ekonomi itu? Ekonomi itu sebenarnya ada interaksi antara orang dan harta benda. Enaknya begini, interaksi antara orang, apalah kira-kira yang menimbulkan ekonomi? Artinya, interaksi orang itu akan harus menghasilkan uang. Ada yang mengeluarkan dan ada yang menerima. Kira-kira apa itu Raihan? Raihan Ulia. Kira-kira apa? Kalau ada interaksi antara dua atau lebih orang, antara dua pihak, antara dua orang, antara dua pihak, ada transaksi. Apa itu? Wah, ini kalian ini pengamatannya ini, waduh, gawat kali nih. Apa sih yang kalian baca? Bacalah yang bagus-bagus. Jangan medsos saja. Tapi di medsos itu pun banyak informasi ya. Harus mainstream media ya. Harus mainstream. Carilah majalah-majalah yang bagus ya. Itu banyak kali yang yang memberikan umpan kepada kita untuk pemahaman kita. Coba ada interaksi antara dua orang atau dua pihak, tetapi menghasilkan uang. Ada yang membayar, ada yang menerima. Kira-kira apa itu? Jual beli mungkin, Pak. Jual beli, Pak. Lah, itu nggak ada harta benda loh. Itu interaksi antara dua orang aja. Apa itu? Hah? Pak. Utang piutang, Pak. Lah, utang piutang itu enggak hitung utang piutang itu kan memang interaksi sebelumnya ya, saya kira ya. Interaksi sebelumnya ada. Karena hutang piutang itu karena kegiatan sebelumnya. Karena interaksi yang sebelumnya ada. Sekarang ini gini. Gimana? Saya mengajar, iya kan? Dapat upah nggak saya? Dapat, Pak. Dapat upah saya, digaji.
oleh negara. Tapi ada nggak keuntungan atau enggak di situ? Itu masalah negara. Tapi kalau saya di swasta, coba, kalau saya mengajar, di situ kan saya buruh yang harus dibayar oleh perusahaan. Ada interaksi kan? Saya dibayar karena apa? Karena profesi. Oke, misalnya ada perusahaan. Dia perlu lawyer. Coba, ada nggak mengenai hubungan antara harta benda di situ? Nggak ada kan? Dan itu hanya karena interaksi orang. Makanya ini lebih ekonomi itu adalah ada jasa. Ya. Jasa di situ. Ya. Kalau harta ada pula apa namanya? Harta benda apa namanya? Perpindahan harta benda, perpindahan kepemilikan harta benda, ya udah jelas bahwa itu ada saya menjual sesuatu, maka saya akan menerima sesuatu sesuai dengan harga ataupun kuantitas yang sudah disepakati bersama. Kan gitu. Harga itu kan kesepakatan kan. Kesepakatan itu. Nah, makanya ketika terjadi transaksi, sebaiknya itu sudah tahu harganya. Ini kadang-kadang saya lihat apalagi rumah makan Minang itu ya kan, kita tidak tahu harganya berapa, tahu-tahu cap keluar, kita nggak tahu, ya kan, tidak tahu tarifnya, tahu mahal kali, itu kurang baik ya, yang begitu-begituan ya, karena apa? Kalau dalam hukum Islam ada riba ya, riba itu karena apa? Ada sesuatu yang tidak rela ya. Kalau ada pertukaran yang tidak rela, itu namanya riba. Ya, kalau rela itu tidak apa-apa. Makanya itu biasanya tahu dulu harga. Ada daftar harga. Tapi kalau restoran besar kan ada daftar harganya, jadi nggak bisa kita komplain. Mahal kali harganya. Loh, kan dari tadi ada harganya. Tadi itu. Tapi kalau nggak ada harga itu tidak bagus ya, karena kita tidak tahu berapa yang harus kita bayar. Nah, itu ekonomi. Ada perpindahan barang ataupun ada jasa, ya. Nah, lalu teknik. Teknik itu adalah apa? Penggunaan pengetahuan ilmiah yang hemat biaya untuk memberikan manfaat bagi manusia. Saya selalu tanya, apa itu teknik? Itu adalah cara ya. Cara bagaimana kita memproduksi sesuatu di mana produk kita itu akan memberikan manfaat bagi manusia. Manfaat apa? Manfaat bagi tubuhnya ataupun bagi kenyamanan dia. Coba lihat di dunia ini. Semua yang namanya produk itu adalah dari teknik. Semua produk. Dan semua produk itu ada dua secara umum, yaitu kebutuhan hidupnya dan kebutuhan syahwatnya. Syahwat apa maksudnya? Keinginan, kenyamanan bagi manusia. Nah, itulah dia. Nah, kalau begitu ekonomi teknik apa? Inilah menganalisa pertukaran barang dan jasa. Itulah dia ekonomi teknik itu. Bagaimana kita mau melihat, menganalisa kalau terjadi interaksi ekonomi di situ. Itu ya. Nah, ini faktor yang penting di dalam bagi manajer ya. Dalam studi, ini layak, studi tekniknya, ini layak dibuat. Kan tidak mungkin kalau Anda menghasilkan produk tetapi rugi. Wah, ini saya menghasilkan barang A, barangnya bagus sekali, cantik kali, semua orang suka, tapi harganya mahal. Kenapa mahal? Karena memang kita hitung dari biayanya itu mahal. Apa itu rugi? Apa itu bisa produknya? Enggak akan, tidak akan. Tidak akan. Kenapa? Karena tidak ada orang beli. Kalau tidak ada orang beli, berarti tidak ada revenue kita. Tidak ada penjualan kita.
Kan gitu tadi. Nah, begitu juga misalnya kamu hasilkan sesuatu, tetapi nggak ada manfaatnya buat orang. Tidak, oh murah kali nih, tapi nggak ada manfaat atau sedikit manfaat. Nggak akan dibeli orang juga kan, maka dia rugi. Nah itu. Nah itu tadi. Barang konsumen dan produsen dan konsumen. Jadi barang dan jasa konsumen adalah produk ya, cara jasa ya. Jadi ini banyak lagi masalah apa ya? Bisa kalau barang mudah kali, makanan, pakaian, mobil. Nah, kalau misalnya jasa apa? Layanan medis. Coba kalau kita lihat ada pelayanan medis misalnya dokter. Dokter itu kan dibayar mahal karena dia profesi. Lalu perawatnya dibayar profesi. Nah, jadi itu jasa itu karena profesinya. Lawyer dibayar karena profesinya. Kita memanfaatkan dari profesi. Nah, barang dan jasa memproduksi barang dan jasa jumlah barang yang produksi dibutuhkan tergantung kepada permintaan ya. Kalau ada yang sifatnya itu menghasilkan dalam barang, tentunya sangat tergantung kepada banyaknya permintaan konsumen. Nah, nilai ekonomi. Anda mungkin sering pajak pertambahan nilai. Pertambahan nilai itu maksudnya adalah apa? Kalau ada satu barang A dirubah kemudian itu diolah menjadi barang B, kan harganya berbeda. Nah, itulah namanya perbedaan itu disebut dengan nilai ekonomi, pertambahan harga atau nilai tambah. Kan gitu. Nah, di dalam sistem perpajakan kita itu nilai tambah itu atau pajak pertambahan nilai itu nanti akan diklasifikasikan di dalam satu peraturan Kementerian Keuangan. Misalnya kalau di restoran ya kan ada pertambahan nilai. Yang dinilai itu apa? Itu sudah ada orang yang menilai. Oh, ini sebenarnya modalnya sekian, lalu dijualnya sekian. Oh, jadi berapa persen? Oh, sekian persen. Kan gitu. Makanya untuk misalnya di restoran berapa persen? 15% ya dibuatnya. Wah, itu luar biasa sebenarnya. Itu pajaknya itu luar biasa itu. Ya. Nah, begitu juga misalnya di hotel. Biaya hotel itu sebenarnya berapa per apa? Kan gitu. Lalu produknya sekian. Oh, berarti kalau begitu per orang atau per kamar sebenarnya biaya pokoknya sekian, dia jual sekian, berarti ada pertambahan nilai. Pertambahan nilainya berapa? Sekian persen. Nah, kalau berdasarkan pertambahan nilai sebenarnya tarif pajak di kita 15% dari PPN pertambahan nilai itu nggak apa-apa. Yang menjadi persoalan dari nilai penjualannya yang sering kita dapatkan, kan gitu. Nah, itu adalah yang pajak pertambahan nilai yang sudah dipastikan ya. Kalau yang tidak dipastikan, tentunya itu tergantung nanti hasil audit. Misalnya kalau kita itu industri kita itu kan bayar pajak setiap tahun, tentunya itu betul-betul kita dapatkan nanti dari audit kita ya, dari audit kita gitu, audit perusahaan. Ya, misalnya ada besi, diolah menjadi apa? Bisa cukur. Harganya mungkin bisa 100 kali lipat. Ya kan? Besi berapa harganya? 1 kilo. 1 kilo besi itu udah berapa banyak? Udah beribu mungkin ya. Atau udah beribu, kan paling 1 atau 2 gram ya. Itu pisau cukur. Pisaunya. Itu udah berapa banyak duit. Kan gitu. Nah, itu namanya pertambahan nilai. Nah, untuk apa sih barang? Itu bisa sebagai kebutuhan. Ya kan? Barang itu bisa sebagai kebutuhan. Kebutuhan primer untuk makanan kita, ya kan? Oh, barang itu untuk perumahan kita, kebutuhan primer ya. Lalu sekarang kendaraan sudah menjadi kebutuhan primer. Ada juga barang untuk kemewahan. Kan gitu. Nah, harga kebutuhan dan kemewahan itu sangat tergantung hubungannya dengan permintaan. Ya kan?
sangat erat hubungannya dengan permintaan. Jadi misalnya begini, kalau misalnya Anda mau memproduksi sesuatu, misalnya mobil, coba kita lihat sekarang mobil. Mobil itu ada yang ditawarkan mulai dari harga yang murah sampai yang mewah. Fungsinya sebenarnya sama saja, tetapi yang ada itu kemewahan yang digunakan karena dia mempunyai fitur-fitur tertentu, kenyamanan-kenyamanan tertentu. Nah, jadi kalau begitu apa? Kalau jenis barang dan jasa itu dia bisa kebutuhan, dia bisa karena kemewahan. Tentunya kebutuhan dan kemewahan itu relatif. Kalau orang kaya tentunya kalau dia makan mungkin beragam lauknya. Tapi kalau orang miskin, waduh, ada ajar lauknya sudah alhamdulillah sudah bagus ya. Nah itu. Harga daripada suatu produk itu sangat tergantung kepada permintaan. Ingat itu. Ya, harga daripada produk itu sangat tergantung kepada berapa banyak persediaan atau persediaan barang. Nah, kan sudah kita lihat ya, bagaimana kalau langka misalnya seperti sekarang itu, bulan-bulan terakhir ini, yang langka itu cabai ya. Ya kan, benar nggak? Ada cabai. Itu turun harga, luar biasa harganya, lebih daripada 100.000 per kilogram. Kenapa? Karena memang persediaannya sangat sedikit. Makanya harganya besar. Tapi kalau persediaannya besar, banyak, coba cabai itu biasa 15.000, 20.000 kan per kilo. Bayangkan betapa fluktuatifnya harga itu. Ya itu semuanya sangat tergantung kepada persediaan. Ada nggak persediaan di kota? Nah, hubungan antara persediaan dengan price atau harga itu adalah biasanya linear. Ya, kalau dia itu semakin besar semakin besar permintaan semakin besar ini. Bentar ya. Kalau dia semakin besar ini, semakin besar persediaan kita, harganya semakin turun. Lihat ini. Lihat ya. Ini harganya kalau misalnya sangat sedikit diproduksi, harganya naik kali. Tapi makin banyak diproduksi dia makin besar. Nah, kalau kita lihat di sini itu hubungan antara PI dengan persediaan atau produksi itu adalah linear. Maka pada saat di awal, misalnya ini pada saat produksinya sekian, misalnya ini adalah A di sini, A ya, sorry. A, di sini A ya. Maka ini harga di sini tentunya adalah AD kurang B kali D ya. Itu saya kira persamaan linear biasa. Nah, ini kalau gitu kita lihat bahwa kenaikan itu adalah, kalau kita buat perumusan ini dapat kita lihat seperti ini ya. Nah, ini dia. D sama A per P. Ini nggak usah dihafal rumusnya ya. Mohon maaf, jangan dihafal rumusnya. Nah, ini dapat kita lihat begini, bahwa penurunannya ini adalah sangat tergantung kepada harga B. Harga B ini. B. Sekarang gini, kalau saya tanya misalnya, jika B sama dengan 0, artinya apa di dalam persamaan ini? Coba. P, kan begini. P itu adalah satu price atau harga. Penjualan adalah harga di awal, pada keadaan di awal,
lalu dia akan berkurang ya, berkurang. Harganya itu sebesar ini, sebesar ini. Sebesar kenaikan permintaan. Kenaikan permintaan itu adalah ini B kurang B kali D. Sekarang pertanyaan saya, jika B sama dengan 0 artinya apa? B itu apa? Harganya tetap harga awal, Pak. Harga awal artinya apa? Tidak ada pengurangan dari D-nya, Pak. Berartinya, makasih ya, Wapi. Wapi ya tadi? Siapa tadi? Iya, Pak. Saya, Pak Wafi. Berartinya kan, itu price-nya itu tidak tergantung kepada permintaan kan? Tidak tergantung kepada stok. Kan begitu. Tidak tergantung kepada stok. Contohnya apa itu kira-kira? Ada nggak menurut Anda barang yang seperti itu? Ada nggak? Hah? Kalian ini nampaknya kurang melihat ini keadaan sekeliling ini. Ada nggak? Iya, bahan bakar subsidi, ya kan? Berapapun dia itu harganya tetap. Kan gitu. Karena apa? Dia tidak terbatas, tidak dibatasi harganya. Tapi tergantung kepada pemerintah gitu. Tapi kalau yang lain-lain yang sifatnya itu adalah consumer good atau kebutuhan pokok, itu sangat fluktuatif. Untunglah sekarang, makanya kalau di negara-negara yang ini, tertentu, itu misalnya macam kita 9 bahan pokok harus dijamin ketersediaannya oleh pemerintah. Misalnya bahan-bahan pangan semuanya itu. Boleh dikatakan tepung, terigu, kalau beras sudah pasti, minyak makan, dan seterusnya. Itu ada undang-undangnya. Itu harus diambilkan oleh pemerintah. Gitu ya. Nah, ini dia ya. Ini yang begini-begini harus dipahami. Oh, kenapa sih D itu harus dari 0 sampai A per B? Itu harus apa artinya ini? Karena dia ini disebut ini adalah suatu persamaan yang mempunyai syarat. Artinya bahwa persamaan ini berlaku untuk syarat seperti ini. Tolong dipahami. Nah, misalnya A lebih besar dari 0. Bisa nggak A sama dengan 0? Bisa nggak A sama dengan 0? Tidak, Pak. Tidak mungkin. Kenapa? Karena itu harga awal dari suatu produk, Pak. Dari suatu stok. Bukan. Harga itu kan nggak mungkin 0. Nggak mungkin gratis kan? Itu maksudnya. Jadi kalau ada rumus, tolong rumus itu diperhatikan seperti apa sih sebenarnya gitu ya. Lalu D itu adalah A per B, di bawah A per B. Dari di atas 0. Coba ini dipikirkan. Jangan kalian merasa, oh ini ada rumus. Cuman ini rumusnya, penggunaannya bagaimana? Bukan itu. Pahami dulu rumus itu dengan baik. Ya, B itu tidak boleh sama dengan 0. Artinya apa? Itu tadi. Oke, baik. Kita teruskan ya. Ini sampai jam 9.10 ya? Iya, Pak. Sampai ini masih 10 menit lagi ya. Baik, kita teruskan. Ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada ya. Baik, ini adalah hubungan antara permintaan dengan harga ya. Harga permintaan dengan harga. Nah, sekarang begini. Kalau kita menjual barang,
maka kita namanya punya pendapatan ya. Kalau kita menjual barang, maka itu namanya kita mendapatkan uang. Itulah namanya pendapatan. Nah, pendapatan itu apa? Yaitu jumlah perkalian antara penjualan, jumlah yang kita jual kali dengan harga. Saya kira mudah ya. Nah, berapa persediaan yang kita jual, berapa produk yang kita jual kalikan harganya, itulah harga jual. Itulah yang masuk ke dalam kantong kita, kantong organisasi, ke kantong perusahaan. Nah, kalau kita lihat tadi hubungan antara P, harga jual, dengan ini adalah rumusnya seperti ini. Nah, kalau begitu total revenue itu gampang. P kali D. D itu adalah tadi ini. P itu adalah ini. Ini kita masukkan ke sini ya. P ini ya. Ini. Lalu D yang ini kita lihat di sini ya. Ini P adalah ini. Lalu P kita masukkan ke sini, maka akan kita peroleh persamaan. Kalau kita lihat persamaan ini apa tadi? Ini adalah pangkat 2. Persamaan seperti ini tentunya dia tidak akan pernah memotong sumbu Y. Ya. Sumbu TR atau total revenue atau total pendapatan, nggak pernah memotong ini. Dia nanti akan seperti ini. Tolong ini nanti dipahami ya. Nah, inilah kurva penjualan, ya. Inilah kurva hubungan antara hubungannya ya, hubungan antara persediaan dengan total revenue, pendapatan. Kalau kita buat ini, inilah dia. Nah, inilah dia. Sedangkan ini adalah kurva ini, total revenue. Artinya apa? Pernah nggak pendapatan kita nol? Pernah nggak? Mungkin pendapatan kita nol jika D sama dengan nol. Nah, baik. Mari kita lihat. Ini price. Nah, kalau sudah kita lihat seperti ini, maka total revenue yang paling besar kita dapatkan adalah di sini. Ini maksimum. Kalau Anda maksimum TR-nya itu, saya kira ini Anda sudah tahulah bagaimana caranya ya mendapatkan ini. Yaitu pada saat di mana yang kita hasilkan itu adalah DA/2B. Maknanya apa? Bahwa total revenue itu tidak selalu jumlah yang kita hasilkan itu, jumlah yang kita jual itu tidak selalu linier dengan pendapatan kita. Kenapa? Karena harga itu sangat tergantung kepada demand tadi yang sudah kita lihat di sebelumnya. Nah, jadi total pendapatan maksimum seperti ini. Ini masih pendapatan ya. Masih pendapatan. Nah, kalau begitu, coba kayak untung atau enggak ini? Kita lihat lagi. Nah, bagaimana keterhubungan antara biaya, volume, dan titik impas. Bagaimana hubungan antara biaya, volume, dan titik impas? Mari kita lihat. Nah, pertama tadi, baik, kita lihat dulu di sini. Pertama tadi, kalau kita lihat tadi, pertama kalau kita lihat tadi apa? Ada biaya tetap. Perhatikan dulu ya, biaya tetap. Inilah biaya tetap itu. Cost fix. Biaya tetap ini. Artinya dia tidak pernah berubah karena ada volume, perbedaan volume. Nah, lalu kalau biaya variabel ini dia.
Inilah variabel. Karena biaya variabel tergantung kepada volume. Pada saat nol dia, volume produksinya, berarti dia tidak menerima apa-apa. Ya, tidak ada cost-nya sama sekali. Nah, itu kita buat seperti ini. Nah, kalau begitu total yang namanya total biaya adalah hubungan ini tadi adalah CV atau variable cost. Total biaya itu adalah CP ditambah dengan ini. Ini. Ya, sama dengan ini. Sama dengan ini. Cost. Lalu tadi hubungan antara demand dengan revenue adalah ini. Nah, revenue itu apa? Pendapatan kita. Mari kita lihat. Ketika di sini, mana lebih besar revenue dibanding dengan cost di sini? Tentunya pada saat di sini kita hasilkan. Mana lebih besar? Pendapatan dibanding dengan cost di sini. Dengan biaya. Aduh, kenapa kok susah kali mendapatkan ini? Coba begini. Ini apa ini di sini? Ini titik apa ini? Pendapatan. Ini titik cost. Pada saat kita menghasilkan sesuatu atau menjualkan sesuatu. Mana lebih banyak cost-nya dibanding dengan pendapatan? Masih ada orang ini? Lebih banyak cost-nya, Pak. Lebih banyak cost. Itu untung atau rugi? Rugi, Pak. Rugi. Itu kok susah kali sih. Lebih banyak pengeluaran dibanding penerimaan. Aduh. Biaya itu kan dari tadi kita bilang pengeluaran. Ya Allah. Kok beginilah pemahaman kalian? Tolonglah digunakan otak itu. Nah, kalau begitu keuntungan itu adalah perbedaan antara untung rugi itu adalah perbedaan antara pendapatan total atau total revenue dikurangi dengan biaya. Ini biaya total tadi ini. Nah, kalau kita lihat ini ada kurva antara biaya total dengan revenue. Ini kan revenue tadi, ataupun total pendapatan kita, itu dapat kita lihat di sini ada satu arsiran. Ya, inilah namanya pada saat inilah terjadi keuntungan, yaitu pada saat D1 ini sampai dengan ini. Sampai ini. Ini. Nah, tetapi yang paling besar keuntungannya yang mana? Apakah ketika kita menghasilkan yang paling besar? Tidak. Ternyata itu dapat kita lihat hanya sekitar di sini. Kalau begini, kurvanya. Kalau begini kurvanya. Kenapa? Karena ini akan kita lihat. Misalnya, ini adalah uang yang kita peroleh sekian. Cost-nya sekian. Berarti kan penerimaannya sekian, cost-nya sekian, berarti inilah profitnya. Kalau di sini, ini lagi. Nah. Kalau di sini, ini lagi. Ini cost-nya, ini cost-nya, sedangkan ini adalah pendapatan. Berarti inilah profitnya. Dan seterusnya. Misalnya maksimum di sini. Produk uang kita yang paling banyak dapat di sini. Di sini, pada titik ini. Tapi cost-nya di sini. Nah, coba kita lihat. Ini kan lebih kecil dibanding dengan ini. Dan ini lebih kecil lagi di sini. Lebih besar lagi ke sini. Nah, ternyata paling besar adalah pada saat ini. Ini. Nah, inilah namanya produksi yang paling optimal.
untuk menghasilkan profit yang besar atau laba yang besar. Kalau kita lihat ini semua, masalah untung rugi ini, maka kita dapatkan di pendapatan tadi udah kita dapatkan tadi ini, lalu biaya totalnya itu adalah ini tadi, maka dari persamaan ini dapat kita dapatkan rumusnya seperti ini, keuntungan. Nah, artinya bahwa keuntungan ini nanti Anda harus waspadai. Coba lihat, agar ada untung harus A dikurang CV harus lebih besar dari 0. Ini pasti harus lebih besar dari 0. Coba lihat apa arti A, apa CV, atau itu adalah variabel cost. Ya. Jadi dalam setiapnya tidak boleh kebutuhan lebih kecil daripada biaya variabel, ya. Itu. Lalu yang namanya untung itu berarti total revenue harus lebih besar daripada total cost. Itu yang yang penting. Baik, saya kira udah habis waktunya ya. Mungkin ada pertanyaan terakhir? Nggak ada. Oke, baik. Kalau nggak ada pertanyaan ya sudah ya. Mungkin kita akan kuliah selanjutnya ya minggu depan ya. Oke, terus sebentar saya mau absen. Atau nanti silakan Anda absen sendiri ya. Silakan Anda absen sendiri nanti. Atau sebentar ya, saya lihat dulu bisa nggak ini absen. Ini kelas apa ini? Kelas AB ya. Lihat ya, Rizky ada? Rizky ada? Nggak ada. Rohma? Nggak ada. Idam? Nggak ada. Anissa? Izin Pak, saya Rizky ada Pak. Ada. Rohma ada? Nggak ada. Idam nggak ada? Ada Pak. Anissa? Nggak ada.
Penny? Hadir, Pak. Ada. Grace? Tolong perhatikan cepat-cepat. Hadir, Pak. Osama? Nggak ada. Rizky? Hadir, Pak. Perin? Nggak ada. Maulia? Hadir, Pak. Angelina? Angelia? Nggak ada. Welia? Nggak ada. Astrina? Hadir, Pak. Pilin? Hadir, Pak. Pilin. Aldi? Nggak ada. Amelia? Hadir, Pak. Christine? Hadir, Pak. Gita? Hadir, Pak. Nafiri? Hadir, Pak. Nafiri. Financia? Hadir, Pak. Daivuri? Hadir, Pak. Faridatul? Hadir, Pak. Rani? Hadir, Pak. Retno? Faiza? Retno nggak ada. Faiza? Faiza nggak ada. Yusuf Bimantoro? Hadir, Pak. Fania? Hadir, Pak. Fania? Hadir, Pak. Mana orangnya ini? Kok nggak muncul? Ya ini nggak muncul, kamu apa? Yusuf Bimantoro yang hadir. Oh kamu, oh ya oke. Lalu Raihan? Hadir, Pak. Audrey? Hadir, Pak. Monica? Hadir, Pak. Penny? Nggak ada. Ini kelas Pak, apa ini? Pak, izin Pak. Apa? Apa yang Saya baru enroll ke kelas ekonomi teknik barusan, Pak. Siapa namanya? Mikael Sinaga, Pak. Nggak ada di sini. Oh ini. Iya, Pak. Oke. Sekarang A ya.
Sorry, ini nggak bisa dimuatkan. Ini saya pun nggak paham ini kenapa nggak bisa ini. Oke, baik, itu aja dulu. Ini kok udah 61 ya? Tapi kuliah tadi cuma 40, bagus juga itu. Oke, demikian saja dulu ya. Mudah-mudahan minggu depan, bisa nggak itu minggu depan itu kita tukar aja ke minggu Senin atau Selasa. Tolong ya, karena ada hari Jumat jam segitu itu, aduh gawat itu, nggak bisa itu. Tolong dicari dulu waktunya ya. Baik, Pak. Oke, gitu aja. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Kalau buatkan apanya udah ada semua. Ini screenshotnya ya. Setiap